Banyak hal-hal yang gila banget terjadi. Salah satunya nih, baru-baru ini ada antrian panjang banget di depan restoran cepat saji. Bukan cuma puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang rela antri untuk memesan menu khusus kolaborasi si restoran cepat saji sama BTS. Nggak cuma rela beli, bahkan ada yang ngambil cuan, dijual lagi. Idenya gila banget nih. Untung dianggap merchandise sama ARMY. Kalau enggak, mentok-mentoknya nih paling rebutan tempat sama sampah-sampah lain, mencapai puncak tertinggi di Bantar Gebang. Wajar sih kalau ngomongin soal kesadaran pengelolaan sampah di negara ini masih jadi PR besar. Data yang dihimpun oleh Sustainable Waste Indonesia dari 64 juta ton sampah per tahun, cuma 7% yang didaur ulang. Sisanya kemana? 69% berakhir di tempat pembuangan akhir, dan sekitar 24%, wah udah mencemari lingkungan tuh, udah nggak tahu deh kemana-mana. Gawat nggak? Gawat nggak? Gawat lah, masa enggak? Yang lebih gawat lagi, kita sendiri nggak tahu gimana caranya mengelola sampah yang kita hasilkan. Kayak gini-gini nih yang bahaya. Masih banyak kan orang yang nggak peduli sama sampah yang mereka hasilkan. Padahal kalau nanganin botol mineral kayak gini, bekas pakai, gampang caranya. Cuma tinggal dihancurin, terus dibuang. Atau cara kedua, tinggal potong, isi tanah, jadi deh pot tanaman. Membantu menghijaukan bumi kita sekaligus mengurangi emisi karbon. Gampang kan? Ada satu lagi nih, aksi nyata yang bisa mengurangi sampah keseharian kamu. Pakai tumbler. Tinggal isi ulang dimanapun, kantor, lagi lari pagi, jalan-jalan sama teman, gampang. Atau bisa manfaatin smart water dispenser dimanapun kamu berada. Woi, gak gitu juga kali. Jangan ditiru ya, jangan juga jadi orang yang egois. Mau sampai kapan kita nggak peduli sama sampah yang kita hasilkan sendiri? Peduli lingkungan bisa juga jadi cuan. Gimana caranya? Kita bahas di Ngopi Ngobrol Pintar. Karena harus ditegakkan, wujudkanlah mimpi-mimpimu, bekerja samalah, membangun dunia, membangun kehidupan. Semua yang besar bermula dari yang kecil, semua yang tumbuh berasal dari tunas. Itulah startup. Jika ingin kuat, bersatulah. Jika ingin berkah, berdoalah. Startup. Om Jo ini kekinian banget ya kayaknya ya. Ini lama-lama kayaknya membuat startup juga sendiri. Kira-kira Omnya kalau mau bikin startup pengennya soal apa Om Jo? Isunya isu apa gitu misalnya? Saya tidak berbakat berdagang ya. Saya bisanya hanya membuat puisi cinta. Wih, Tapi kan itu bisa didagang, bisa dijual. Tolong Oki yang mendagangkan. Jasa kan biasanya kalau startup kan banyak yang memanfaatkan jasa ini kan ya sebagai penghubung gitu ya. Jadi siapa yang membutuhkan penulis gitu misalnya bisa menghubungi tergantung sesuai pesanannya apa. Oke, deal, abis ini kita ngobrol ya. Oke. Saya bisa jadi orang yang ngemasarin, bisa saya. Bisa, Asik. tapi kita sebenarnya kayaknya harus tanya sama yang memang terbiasa sebagai akselerator deh. Dan tadi kita ngomongin soal idenya bisa mungkin nggak bisa divalidasi nggak nih marketnya? Nitya langsung aja undang Mas Sony ya. Kalau ngomongin soal ini, Mas Sony. Halo. Hai Mas Sony, apa kabar? Halo. Baik, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, senang banget kita ketemu lagi ngomongin sesuatu yang bisa jadi nggak cuma ngasah wawasannya belajar wira swasta, tapi ini justru kayaknya bisa jadi peluang untuk nambah pekerjaan, nambah cuan gitu, membuka lapangan kerja. Nah, kalau lagi di masa pandemi, sebenarnya dari yang Menkominfo lihat, peluangnya apa aja sih gitu di saat pandemi? Apa justru malah mendorong pembuatan startup baru atau malah tiarap nih ketika pandemi, Mas Sony?
Oke, makasih. Jadi pertanyaannya bagus banget. Jadi di pandemi ini kalau kita ngeliat kan, basicnya startup itu selalu start from problems. Nah, ketika pandemi ini Problem banget gitu ya. problem banget tuh. mulai dan juga sesuatu yang nggak biasa kita lakukan akhirnya terpaksa kita lakukan, seperti nggak bisa beli makan akhirnya harus terpaksa pakai aplikasi, dan juga kayak kita gini sekarang harus terpaksa Lewat layar pakai ya. virtual. Dan juga yang menarik, kita akan switch kan nih, dari 4G akan pindah ke 5G. Nah, itu teknologinya akan beda banget. Dan kita melihat perpindahan dari 3G ke 4G itu aplikasi-aplikasi yang bermunculan tuh teknologinya lompatannya sangat jauh. Nah, 5G nanti kita tahu apa lagi yang bisa dibikin oleh teman-teman anak muda di Indonesia ini. Jadi bisa dibilang pandemi ini justru malah jadi peluang, jadi kolam yang lebih gede lagi, lebih macam-macam lagi untuk orang-orang yang mau bikin startup gitu ya. Ya, karena di pemerintah sendiri sektor yang, kalau sektor yang lain ini ya pertumbuhannya negatif, kalau di Kominfo satu-satunya yang pertumbuhannya positif. Salah satu yang pertumbuhannya positif. Ya, tapi kan kayaknya Mas Sony, banyak orang yang pengen buat startup juga, tapi Pengen naruh di CV tuh CEO gitu Mas Sony. Pengennya itu kayaknya goalsnya kalau generasi Z sekarang generasi gitu Z ya. sekarang ya. Soalnya kemarin juga sempat asal ngobrol, perkenalkan saya founder dari ini Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi banyak orang pengen seperti itu, kayaknya masih terkendala informasi deh untuk ngebuat startup baru itu gimana sih caranya supaya bisa, karena masih banyak informasinya belum sampai kemana-mana gitu. Banyak yang pengen tapi nggak sampai informasinya. Ya, saat ini mungkin beberapa tahun terakhir knowledge tentang startup ini hanya berpusat di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung dan area-area sekitarnya. Dan kami percaya bahwa ngebangun ekonomi digital Indonesia itu nggak hanya ignite the nation dari Jakarta, tapi kita percaya ngebangun Indonesia dari kota-kota kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Makanya tahun ini kita program startupnya kita akan running di 20 kota yang ekosistemnya udah mature di seluruh Indonesia. Kuenya apa dong kalau gitu yang masih ada atau masih peluangnya besar? Kan rata-rata memang jasa, tapi kan banyak juga yang belum dipikirin, misalnya isu-isu lingkungan. Ini kan juga sebenarnya masalah terbesar juga ya ketika pandemi ini melanda, isu lingkungannya terasa banget gitu, Mas Sony. Mungkin di pandemi ini ngingetin kita ya, akhirnya kita itu kembali ke hal-hal yang esensial seperti kesehatan, health, kemudian mungkin lingkungan juga kita mulai ya, termasuk kita ngelihat teman-teman sekarang anak-anak muda mulai concern terhadap lingkungan, terhadap kesehatannya, makanan-makanan sehat, itu mungkin jadi arah kedepannya. Dan ini semua mungkin kita diingetin lagi sama alam ya, kenapa ada pandemi ini, untuk lebih kita ngelihat lebih hal-hal yang esensial termasuk kesehatan, keluarga, dan lingkungan. Tapi kalau dipikir Mas Sony kan banyak nih dorongan dari Kominfo untuk bikin startup baru nih anak-anak muda. Tapi kan ada juga bisnis konvensional. Ini gimana nih? Apakah ada proteksi dari pemerintah supaya bisnis konvensional tetap seimbang jalannya dengan bisnis-bisnis startup yang lagi happening nih sekarang, lagi booming? Apa memang semua didorong untuk mengarah ke startup aja nih, gitu? Arah digital aja, nggak usah ada lagi bisnis konvensional, gimana itu Mas? Kedepannya ini sebenarnya semua ini kan bermigrasi atau bertransformasi ke wilayah digital, termasuk bisnis-bisnis konvensional. Jadi di transformasi digital di Kominfo kita ada 3 engine-nya. Yang pertama adalah pemerintahnya kita transformasi ya, dengan service-service-nya kita arahkan semua ke digital karena lebih transparan, lebih cepat. Dan yang kedua adalah masyarakatnya kita transform juga, kita ada program literasi digital. Dan yang ketiga bisnisnya juga kita transformasi, karena kalau kita bisnis konvensional nggak mau bertransformasi maka akan ketinggalan atau bisa mati bisnisnya.
Jadi kita ngedorong untuk belajar nge-transform ke digital. Ini saya tahu nih Mas Sony, soalnya tadi sebelum kita mulai nih, kita langsung nanya, kenapa sih kita kayak didorong semuanya harus serba bikin startup terus gitu. Ini kenapa sih sebenarnya kita didorong untuk bikin startup terus? Kayaknya itu makanya kenapa Oki jadi nanyanya kayak tadi gitu. Kenapa sih kita harus berpikir bahwa membuat startup adalah menjadi salah satu peluang sekarang gitu? Ya itu tadi, karena bikin startup itu relatif lebih mudah ini secara permodalannya dan juga lebih cepat untuk scale. Teman-teman ini mungkin lebih paham mulai dari problem sampai kita product market fit dan kemudian scale, itu prosesnya bisa cepat sekali dibandingkan dengan konvensional. Mungkin perkembangannya bisa 10% per minggu daripada bisnis konvensional yang 10% per tahun. Startup bisa lebih cepat. Jadi menjawab Dan hampir itu semua juga, problem, bisa dibilang tidak hanya menjawab problemnya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai konsumen gitu ya. Kita boleh bahas itu ya Mas ya, bagaimana hal-hal yang penting di satu daerah juga bisa diangkat, juga bisa akhirnya terfasilitasi oleh adanya startup ini. Boleh ya Mas Sony kita bahas soal itu, tapi sesuai janji Nitya tadi. Nitya akan kasih minuman dulu ke Oki, kita akan kembali sesaat lagi. Atas sama kita ya Mas Sony. ya Apa sih bentuk dukungan yang dikasih nih Ayo. Mas Sony? Nggak boleh cuma janji dan doa loh kalau Bener. nanyain dukungan. kalau masalah pendanaan dari pemerintah sendiri, kita terus terang nggak ada pendanaan. Semua yang kami fasilitasi itu berupa in kind.